Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang irisan bangun ruang dengan bidang datar. Suatu bangun ruang jika diiris oleh sebuah bidang datar, maka bangun ruang tersebut akan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh bidang irisannya. Untuk contohnya, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik P dan H berturut-turut adalah titik tengah AB dan BC. Lukislah irisan kubus yang melewati titik H, P, dan H. Kemudian tentukan perbandingan volume dua bagian kubus. Langkah pertama, kita gambar dulu titiknya ya, yaitu titik P dan H, H juga. Kemudian hubungkan titik P dan H dan cari perpotongan garis tersebut dengan garis DA dan DC, di mana memotong DA di titik X dan memotong DC di titik Z. Untuk titik X, P, H, dan Y, mereka berpotongan masih dalam satu bidang. Kemudian kita hubungkan titik X dengan titik H, memotong AE di titik S, dan titik X, S, H ini terletak juga pada satu bidang, yaitu bidang ADHE. Dan untuk titik Z-nya juga kita hubungkan dengan titik H, memotong CG di titik R, di mana H, R, Z ini masih terletak pada satu bidang, yaitu bidang DCGH. Sekarang tinggal kita hubungkan titik-titik yang terbentuk tadi, yaitu titik S dan P, dan H, R juga. Maka akan terbentuk bidang irisan, yaitu bidang PH, R, H, S. Ya, ini adalah bidang irisannya. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kubus ini kita iris dengan sebuah bidang yang berwarna merah ya. Dan akan terbentuk bidang irisan, yaitu bidang P, H, R, H, S. Selanjutnya, agar lebih jelas, bisa kita putar kubusnya. Oke, di sini kelihatan bahwa kubus setelah kita iris dengan bidang tadi akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang di atas bidang irisan dan bagian yang di bawah bidang irisan. Oke, ini kelihatan untuk bagian yang berada di bawah bidang irisannya. Dan ini adalah bagian yang berada di atas bidang irisannya. Kita lanjutkan lagi. Untuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini, misalkan panjang rusuknya itu adalah A, maka kita tahu bahwa panjang AP ini adalah setengah A, dan AX juga setengah A ya. Kemudian perhatikan di sini ada segitiga XDH yang sebangun dengan segitiga XAS dengan perbandingan XA dibanding XD itu sama dengan AS dibanding DH, di mana XA-nya ini satu bagian dan XD-nya 3 bagian. Jadi kita punya 1/3 itu sama dengan AS per DH. Dan AS-nya sama dengan 1/3A. Dari ilustrasi tadi bisa kita lihat kubus terbagi menjadi dua bagian ya, yang masing-masing bisa kita tentukan volumenya. Pertama, kita cari untuk yang bagian di bawah bidang irisan dulu. Ini adalah bagian di bawah bidang irisan. Bisa kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah sebuah limas, yaitu limas HDXZ. Jadi untuk volume limas HDXZ-nya yaitu 1/3
dikali setengah dikali dx dikali dz dikali dh. Ini adalah luas alasnya. Alasnya di sini berbentuk segitiga ya, dxy, di mana panjangnya dx itu tadi adalah dA ditambah AX. Dengan dA-nya itu adalah A, dan AX-nya itu adalah setengah A. Jadi untuk dx itu adalah 3/2A. dz-nya sama, dan untuk dh, ini adalah tinggi limas. dh ini merupakan panjang rusuk ya, yaitu A. Jadi untuk volume limas HDXY ini adalah 3/8 A pangkat 3. Nah, dari limas HDXY ini tadi terdiri dari 3 bagian, yaitu ini adalah bagian kubus yang terletak di bawah bidang irisan dan 2 limas kecil yang terletak di luar kubus, yaitu limas SAXP dan RCQY. Selanjutnya bisa kita cari dulu untuk yang limas SAXP. Volumenya adalah 1/3 dikali setengah dikali AX dikali AP dikali AS. Luas alasnya adalah setengah dikali AX. AX-nya ini tadi adalah setengah A. Dan AP juga setengah A ya. Kemudian untuk tinggi limasnya yaitu AS. AS tadi panjangnya adalah 1/3A. Jadi untuk volume limas SAXP besarnya adalah 1/72 A pangkat 3. Kemudian bisa kita tentukan untuk volume kubus yang di bawah bidang irisan dengan cara volume limas HDXY ini tadi dikurangi dengan volume limas SAXP dan limas RCQY. Untuk yang limas RCQY ini besarnya sama dengan yang limas SAXP ya, volumenya ya. Jadi volume kubus yang berada di bawah bidang irisan itu adalah 25/72A pangkat 3. Selanjutnya bisa kita cari volume kubus yang berada di atas bidang irisan, nih ya. Untuk menentukannya bisa kita cari dengan cara volume kubus total, yaitu volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dikurangi dengan volume kubus yang berada di bawah bidang irisan. Untuk volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H-nya yaitu ada A pangkat 3. Tadi panjang rusuknya A ya, jadi volumenya A pangkat 3 dikurangi dengan ini adalah volume kubus yang berada di bawah bidang irisan. Jadi hasilnya untuk volume kubus yang di atas bidang irisan itu adalah 47/72 A pangkat 3. Jadi untuk perbandingan volume kubus di bawah bidang irisan dan di atas bidang irisan, ini bisa kita bandingkan 25/72 A pangkat 3 dibanding dengan 47/72 A pangkat 3, hasilnya adalah 25/47. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Ditentukan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. Titik P itu adalah titik tengah EH. Lukislah irisan kubus yang melewati titik P, A, dan C. Kemudian, tentukan perbandingan volume dua bagian kubus dan tentukan pula luas bidang irisannya. Kita gambar dulu titiknya, yaitu titik P, A, dan C-nya sudah ada ya. Kita hubungkan titik A dan P. Garisnya akan memotong DH di titik X. Selanjutnya hubungkan X dan titik C. Akan memotong GH di titik Q. Dari titik-titik yang terbentuk bisa kita hubungkan yaitu PQ dan AC. Jadi bidang irisannya itu adalah bidang ACQP. Untuk ilustrasinya, perhatikan di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian diiris oleh sebuah bidang yang berwarna merah, dan terbentuk bidang irisan yaitu ACQP. Kita putar kubusnya.
Oke, di sini terlihat kubus terbagi menjadi dua ya, yaitu kubus di bagian depan bidang irisan dan di bagian belakang bidang irisannya. Ini adalah bagian kubus yang terletak di belakang bidang irisan. Dan ini adalah bagian kubus yang terletak di depan bidang irisan. Kita putar sekali lagi. Ya, di sini nampak bahwa untuk yang bagian belakang bidang irisan, ini terlihat sebuah limas ya, yaitu limas XDAC. Untuk mencari bagian kubus yang terletak di belakang bidang irisan ini bisa kita hitung dengan cara limas XDAC dikurangi dengan limas XHPH ya. Sekarang kita tentukan untuk volume dua bagian kubusnya. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini tadi diketahui bahwa panjang rusuknya itu adalah 4 cm. Jadi panjang PH dan HQ itu adalah setengahnya, yaitu 2 ya. Nah, dari ilustrasi tadi bisa kita lihat bahwa di belakang bidang irisan ACQP ini terdapat sebuah limas, yaitu limas XACD. Jadi untuk menentukan volumenya ini kita harus tahu panjangnya HX dulu untuk menentukan tinggi dari limasnya yaitu DX. Perhatikan segitiga XAD sebangun dengan segitiga XPH ya. Dengan perbandingan PH dibanding AD itu sama dengan XH dibanding XD. Oke. Kita punya 2/4, PH-nya 2, AD-nya 4. Kemudian HX-nya belum diketahui. Untuk DX itu adalah DH, panjangnya 4, ditambah HX. Ini ya. Kemudian kita peroleh HX-nya itu akan sama dengan 4. Jadi untuk volume limas XACD, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya itu adalah setengah dikali AD dikali DC. Setengah dikali AD dikali DC. AD-nya 4, DC juga 4 ya. Kemudian untuk DX ini tadi DH-nya 4 ditambah HX-nya 4. Jadi tinggi limasnya adalah 8. Untuk volume limas XACD ketemu 64/3. Selanjutnya kita cari untuk volume limas XPQH, yaitu 1/3 dikali setengah dikali PH dikali QH dikali HX. Ini luas alas dan ini adalah tinggi limasnya. Di mana panjangnya PH ini adalah 2, HQ juga 2, dan tinggi HX-nya tadi ketemu 4 ya. Jadi untuk volume limas XPQH adalah 8/3. Selanjutnya bisa kita tentukan untuk volume kubus yang berada di belakang bidang irisan. Volume kubus di bawah atau di belakang bidang irisan ya, itu bisa kita cari dengan cara volume limas XACD ini dikurangi dengan volume limas XPQH. Hasilnya adalah 56/3. Sedangkan untuk volume kubus yang terletak di depan bidang irisan, tinggal kita cari dengan cara volume kubus total dikurangi volume kubus yang berada di belakang bidang irisannya tadi. Hasilnya adalah 136/3. Untuk perbandingan volumenya, volume kubus di belakang bidang irisan dibanding volume kubus di depan bidang irisan,
yaitu 56/3 dibanding dengan 136/3, hasilnya adalah 7 dibanding 17. Satu lagi, kita tentukan luas bidang irisannya. Untuk bidang irisan yang terbentuk tadi adalah ACQP yang merupakan sebuah trapesium dengan panjang AC, ini diagonal sisi kubus ya, yaitu 4/2. Dan untuk PH, karena tadi PH itu 2 dan HQ 2, maka panjangnya PH itu adalah 2/2. Sebelum menentukan luas trapesium, kita cari dulu untuk tingginya. Bisa kita gunakan PP aksen atau QQ aksen, karena PP aksen dan QQ aksen ini tegak lurus dengan AC ya. Oke, untuk menentukan PP aksen berarti kita harus tahu panjangnya AP dulu. Sekarang kita cari untuk panjang AP dari segitiga AEP, siku-siku di E ya. Jadi dengan teorema Pitagoras, AP itu sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE panjangnya 4 dan EP-nya 2. Jadi AP itu sama dengan 2/5. Kemudian bisa kita tentukan untuk panjang PP aksennya. Dari segitiga AP aksen P, PP aksen itu sama dengan akar dari AP kuadrat dikurangi AP aksen kuadrat. Untuk AP tadi 2/5 ya, jadi di sini 2/5 kuadrat dikurangi AP aksennya itu adalah akar 2. AC tadi 4/2, P aksen, H aksen itu sama dengan PH ya, 2/2. Jadi untuk AP aksennya itu akar 2 dan H aksen C-nya juga akar 2. Gitu ya, AP aksennya akar 2. Jadi ini hasil dari PP aksen itu adalah 3/2. Untuk luas trapesium ACQP itu sama dengan dalam kurung AC ditambah PH dikali setengah dikali PP aksen. Ingat lagi untuk rumus luas trapesium ya. Tadi AC-nya itu sama dengan 4/2 ditambah PH-nya 2/2 dikali setengah dikali dengan 3/2. PP aksen tingginya tadi ketemu 3/2. Oke, ini kita hitung. Ketemunya 18. Jadi untuk luas trapesium ACQP atau luas bidang irisannya adalah 18 cm persegi. Sekian untuk materi dimensi 3, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.